كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang-orang yang belajar agama ini garis besarnya hanya menjadi dua macam saja. Ada orang yang belajar agama lalu memperoleh kecerdasan, dan sedikit yang belajar agama lalu memperoleh ilmu. Antara cerdas atau pintar dan ilmu berbeda. Apabila dengan belajar Anda bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan antara tauhid dan syirik, bisa memisahkan antara sunnah dan bid'ah, artinya Anda sudah cerdas. Tetapi ilmu, belajar dan dapatkan ilmu itu sesuatu yang membuat Anda semakin dekat dengan Allah. Itulah ilmu. Jadi kalau dalam proses belajar ini yang Anda dapatkan adalah ilmu, berarti semakin belajar, semakin tambah ilmu, semakin pula Anda semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dalam proses belajar ini yang Anda peroleh hanya kepintaran dan kecerdasan saja, Anda akan cerdas tapi Anda tidak serta-merta menjadi lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Maka biasakan untuk berevaluasi. Setiap kali hadir dalam kajian, pastikan dari kajian itu ada hal-hal yang membuat Anda lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla. 1 jam misalnya ngaji, pastikan ada 2, ada 3 hal yang bisa membuat Anda lebih dekat lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, hari ini kajian Madarijus Salikin adalah kajian tematik. Agar kajian Madarijus Salikin itu tidak terlalu lurus, kita berikan sedikit belokan-belokan. Dan hari ini melanjutkan kajian yang beberapa waktu lalu telah kita mulai di Masjid At-Tauhid, yaitu 22 jalan bahagia. Anda renungkan jamaah sekalian, orang-orang kaya itu berusaha memberi bahagia dengan uang. Dia mencoba membahagiakan Anda dengan uangnya. Tetapi Syekh Sa'di rahimahullah dengan ilmu dan dengan nasihat-nasihatnya beliau tinggalkan untuk kita cara-cara untuk berbahagia. Jadi kalau orang kaya membagi kebahagiaan dengan uang, artinya orang kaya ngasih ikan. Tapi kalau seorang Syekh Sa'di rahimahullah meninggalkan nasihat-nasihat ini untuk jalan bahagia, dia sedang memberikan kita semua pancing. Sehingga bahagia yang Anda peroleh melalui nasihat-nasihat ini
akan lebih banyak daripada bahagia yang Anda peroleh hanya dengan uang. Kita sudah bicara dari poin 1, poin 2, 3, dan 4. Hari ini memasuki poin yang kelima, mudah-mudahan selesai. Kita ngebut-ngebut dikit lah. Ini materi yang tidak rumit. Jalan bahagia yang kelima kata Syekh Sa'di adalah memperbanyak zikir. Saya ingin Anda bandingkan poin 5 dan poin 9. Poin 9 adalah memperbanyak doa. Kalau poin yang kelima adalah memperbanyak zikir. Nah, antara zikir dan doa inilah yang ingin kita kaji. Karena ternyata dua-duanya salah satu pilar, salah satu rukun dari kebahagiaan. Bagaimanapun kalau Anda ingin bahagia, Anda butuh zikir. Anda membutuhkan doa. Karena hati ini tidak sepenuhnya terbahagiakan dengan dunia. Tidak sepenuhnya terbahagiakan dengan harta. Allah ciptakan hati ini untuk Allah. Sehingga yang betul-betul menggembirakan hati hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin Anda menyanjung Allah Azza wa Jalla, hati ini akan semakin bergembira. Cuma saya pernah sampaikan entah di kajian ini, entah di kajian mana, salah satu malapetaka kita dalam bertuhan, bahwa kita tidak akrab dengan Allah itu. Walau berkali-kali kita hadir di depan Allah, tetap saja hati ini tidak merasa akrab dengan Allah. Di dalam salat Anda hadir di depan Allah, ketika berzikir Anda hadir di depan Allah, ketika Anda baca Quran Anda hadir di depan Allah. Sayangnya hati tidak merasa akrab. Apa yang terjadi? Kalau hati sudah terbalut dosa, rasa akrab dengan Allah itu nggak mungkin ada. Saya berikan Anda analogi sederhana. Seorang perampok suatu hari mendapat kebaikan hati dari Pak Polisi untuk makan bersama. Makan semejalah perampok yang jahat dan polisi yang baik. Walau polisi dengan ramah berbincang-bincang, bercerita-cerita, tetap saja si perampok ini nggak akan merasakan akrab. Oh, polisi berusaha mencarikan situasi, tapi si perampok ini tetap saja merasa tidak ada akrab. Kenapa? Antara jahat dengan baik ini tidak akan ada akrabnya sama sekali. Walillahil mathalul a'la, dan Allah di atas segala-galanya. Maka Allah yang sangat maha baik dan Anda yang penuh dengan dosa, nggak mungkin ada rasa akrab. Jadi kalau Anda tidak rasakan situasi akrab itu dengan Allah, tidak usah cari lagi kambing hitam jauh-jauh. Kambing hitamnya adalah hati itu kotor. Karena penjahat itu tidak mungkin merasa akrab dengan yang maha baik. Sehingga kata kuncinya adalah banyak-banyaklah Anda beristighfar, bertaubat kepada Allah, menangislah di depan Allah atas hati yang tidak bisa akrab dengan Allah itu. Mestinya jamaah sekalian, ketika Anda menyapa Allah, astagfirullah. Ketika Anda menegur Allah, misalnya Anda katakan Allahumma anta rabbi. Itu semuanya bahasa-bahasa hangat, bahasa-bahasa akrab. Tapi kalau kemudian Anda nggak rasakan keakraban itu, ini adalah hati yang sudah penuh dengan kejahatan. Segera bersihkan hati itu dengan taubat, dengan istighfar. Nah, saatnya hati Anda nanti sudah bersih, hati ini akan rasakan akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda nggak bisa akrab lebih dari akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Seramai-ramainya manusia Anda akan kesepian tanpa Allah.
Tapi sesepi-sepinya kamar Anda merasa ramai dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, antara zikir dengan doa. Faktanya jamaah sekalian, di situasi-situasi sulit, Nabi kita lebih banyak mengajarkan zikir daripada doa. Sebutkan doa yang diajarkan Nabi dalam keadaan sulit. Paling satu, paling dua. Tetapi Anda akan menemukan banyak sekali zikir-zikir diajarkan Nabi kita dalam keadaan sulit. Nah, maka muncul pertanyaan, di situasi-situasi sulit, mana yang lebih utama antara banyak berdoa atau banyak berzikir? Jawabannya, banyak berzikir lebih diutamakan daripada banyak berdoa. Saya berikan Anda dua alasan. Alasan yang pertama, di dalam doa Anda menuntut, dan di dalam zikir Anda menyanjung. Di dalam doa Anda menuntut Allah supaya Allah berikan kemudahan. Di dalam doa Anda menuntut Allah supaya Allah berikan Anda kecukupan. Di dalam doa Anda menuntut supaya Allah memberikan Anda kesehatan. Intinya doa itu adalah tuntutan-tuntutan hamba kepada Rabb-Nya yang maha baik. Doa adalah tuntutan. Tetapi zikir sepenuhnya adalah pujian dan sanjungan. Kadang-kadang Allah sanjung Allah dengan kemahaesaannya. Maka Anda katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Kadang-kadang Anda sanjung Allah dengan kemahabesarannya, lalu Anda mengatakan Allahu Akbar. Terkadang Anda sanjung Allah dengan kemahasuciannya, Anda katakan Subhanallah wa bihamdi. Kadang-kadang Anda sanjung Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatannya, maka Anda katakan la haula wala quwwata illa billah. Kadang-kadang Anda sanjung Allah karena Allah adalah wakil dalam segala-galanya, lalu Anda katakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Intinya di dalam doa Anda menuntut, Anda meminta, tetapi di dalam zikir Anda sepenuhnya menyanjung dan memuji. Nah, buah dari menyanjung adalah cinta. Buah dari menyanjung adalah cinta. Mustahil ada kata sanjung tanpa cinta, mustahil. Kecuali orang munafik. Orang-orang yang ingin diangkat jadi pejabat menyanjung kepala bagian, itu sanjungan munafik. Semua sanjungan dari kejujuran pasti menghasilkan cinta. Maka semakin banyak Anda berzikir, semakin banyak Anda menyanjung, semakin Anda mencintai Allah Azza wa Jalla. Dan kalau zikir-zikir ini telah memberikan Anda cinta yang besar, akan mengecillah kesulitan di depan Anda. Kalau cinta telah Anda peroleh dari zikir-zikir tersebut, kesulitan yang besar ini akan mengecil sampai Anda tidak merasakannya lagi. Saya berikan Anda analogi. Dulu pada malam pengantin Anda dicubit kan? Atau pengantin lagi suruh dicubit sama istri. Begitu dicubit istri, waduh, merah. Berhari-hari tidak hilang bekasnya. Tapi sakit enggak? Oh, enggak sakit. Anda bilang cubit lagi, 2 kali lagi. Kenapa cubitan yang membuat memar selama berhari-hari tidak sakit? Karena cinta telah menghilangkan rasa sakit itu. Kata ulama kita, cinta yang besar itu mematikan rasa. Cinta yang besar mematikan rasa. Nah, kegelisahan Anda terhadap satu kesulitan itu rasa. Kalau zikir kepada Allah ini terus menerus datang dari kejujuran Anda, maka akan muncullah cinta yang semakin besar. Zikir semakin banyak dari kejujuran, cintamu semakin besar, sehingga
Kesedihan Anda dengan kesulitan ini menjadi berkurang dan berkurang. Kesulitannya nggak hilang, tapi rasa susahnya nggak ada lagi. Nah, ketika Anda punya hutang, Anda gelisah sekali tentunya, karena Anda orang yang bertanggung jawab. Yang nggak gelisah dengan tujang hanya orang yang sudah candu berhutang. Adapun Anda seorang yang bertanggung jawab, hutang ini bagi Anda kegelisahan. Sekarang ketika Anda gelisah dengan hutang, masalah Anda berapa? Masalah Anda dua. Hutangnya adalah masalah, gelisah Anda juga masalah. Antara hutangnya yang sifatnya nominal dan kegelisahan, mana yang pertama kali diselesaikan? Agama terlebih dahulu menyelesaikan gelisahnya. Makanya begitu Anda semakin banyak berzikir, maka akan semakin Anda mencintai Allah. Dan semakin Anda mencintai Allah, rasanya gelisah itu mulai hilang. Dan kalau rasa gelisah itu udah hilang, Anda akan melihat persoalan Anda apa adanya. Ingat jamaah sekalian, setan namanya juga setan. Apa keuntungan setan dalam kegelisahan? Kegelisahan membuat masalah Anda lebih besar daripada sesungguhnya. Kalau masalah Anda misalnya nilai 50, kegelisahan akan membuat masalah ini nilai 150. Ya, kegelisahan, rasa takut, kekhawatiran akan membuat masalah kita lebih besar dari yang sesungguhnya. Masalah Anda ini sebenarnya cuma semut. Tapi karena Anda sangat gelisah, Anda melihatnya gajah yang sedang hamil. Gara-gara apa? Gara-gara rasa saja. Maka ketika Anda banyak berzikir, zikir itu pun dari kejujuran, maka hati Anda semakin mencintai Allah, semakin mencintai Allah. Dan ketika Anda semakin mencintai Allah, rasa gelisah itu akan terkurangi. Hilang tidak akan hilang. Sebab kalau tidak gelisah nanti Anda juga dinamakan berpenyakit. Rasa gelisah Anda akan berkurang sampai menjadi normal. Gelisah yang normal, sehat kan? Kalau tidak gelisah sama sekali itu penyakit. Kalau gelisah berlebihan juga penyakit. Yang Anda butuhkan adalah bagaimana Anda gelisah secara normal. Dan gak ada yang akan menenangkan, menormalkan gelisah Anda itu kecuali Anda makin mencintai Allah SWT. Inilah rahasia kenapa Nabi kita lebih banyak mengajarkan zikir dalam kesusahan dibandingkan doa. Kenapa tadi? Karena zikir yang diucapkan dengan kejujuran menghasilkan cinta yang semakin besar, dan cinta yang semakin besar membuat rasa gelisah, rasa khawatir semakin berkurang dan berkurang. Hanya cinta kepada Allah itu akan mengurangi itu semuanya. Alasan yang kedua, kenapa Nabi kita lebih banyak mengajarkan zikir dibandingkan doa? Karena pemberian Allah karena zikir lebih besar dari pemberian Allah karena doa. Ya Allah, berikanlah aku uang, Anda berdoa. Allah kasih Anda 1 miliar. Tapi Anda tidak berdoa, melainkan Anda berzikir. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi Allah tahu enggak yang maksud saya? Kata siapa Allah enggak tahu. Kadang-kadang logika kita kan kita enggak ngerasa minta kalau belum ngomong secara harfiah apa yang kita inginkan. Maunya saya ngomong, ya Allah aku butuh uang 300 juta. Jamaah sekalian, sebenarnya terlalu to the point seperti itu juga tidak ya, boleh enggak haram ya. Tapi kalau berbicara soal kesantunan bertuhan itu kurang santun juga. Kurang santun juga. Tapi ketika Anda hanya kirimkan sinyal kepada Allah bahwa Anda butuh bantuan, Anda enggak tegas mengatakan, ya Allah aku butuh uang 300 juta. Itu bahasanya anak-anak itu yang minta seperti itu.
Boleh, silakan, nggak ada masalah, nggak haram itu Anda katakan. Tapi bahwa Anda satu kebutuhan, daripada saya gunakan bahasa yang telanjang ini dengan bahasa yang sangat harfiah ini, maka saya katakan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Itu saja saya ulang-ulang. Ternyata jamaah sekalian, pemberian Allah karena zikir lebih agung daripada pemberian Allah karena doa. Mana dalilnya? Dalilnya satu hadis yang berkualitas hasan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'ti sa'ilin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lebih sibuk berzikir sehingga tidak berdoa atau mengurangi doa, maka aku memberinya lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang berdoa. Bukan berarti Anda gak berdoa juga. Oh, ini berarti saya gak pernah berdoa. Oh, enggak, berdoa saja. Hanya saja terkhusus dalam keadaan-keadaan susah, lebih fokuslah Anda membacakan zikir. Doanya sederhana saja, tapi lebih banyaklah Anda berzikir. Jadi bukan persoalannya saya nggak perlu doa, tapi persoalannya adalah lebih banyak berzikir daripada berdoa. Berdoanya misalnya 20, tetapi zikirnya misalnya 80, misal saja. Intinya lebih banyak berzikir daripada berdoa, dengan dua alasan tadi. Jamaah sekalian yang saya hormati, zikir ini usahakan tidak harfiahnya saja. Tapi yang pertama, zikir itu memang Anda faham. Dan Anda jangan hanya faham kalimat berkata, tapi Anda faham tujuannya. La ilaha illallah. Oke, kalau artinya secara harfiah, tidak ada yang diibadahi di atas kebenaran kecuali Allah. Baik, tujuannya apa tujuannya? Tujuannya adalah tauhid. Tujuannya adalah tauhid. Bagus kalau Anda sudah tahu artinya, tapi jauh lebih bagus bahwa Anda tahu tujuannya. La haula wala quwwata illa billah. Artinya tidak ada daya dan untuk mendapatkan kebaikan, dan tidak ada kekuatan untuk melepaskan keburukan kecuali dengan Allah. Anda sudah tahu artinya secara berkata. Tapi apa tujuan dari la haula wala quwwata illa billah? Tujuannya adalah tawakal kepada Allah. Jadi memahami makna perkata dari zikir sangat penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah tujuannya apa? Tujuannya apa? Salah satu zikir pagi petang, salah satu zikir dalam keadaan sulit adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Anda tahu artinya, tapi apa tujuannya? Tujuannya adalah istighasah dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, ada sisi lain untuk lebih menikmati zikir. Apa itu? Setiap zikir-zikir ini sejatinya sekaligus untuk melakukan evaluasi diri. Jadi apapun ucapan-ucapan Anda dalam zikir, fahami artinya, fahami tujuannya, kemudian evaluasi diri Anda dengan ucapan Anda sendiri. Misalnya ketika Anda berzikir raditu billahi rabba, evaluasi dirilah, Anda termasuk orang yang ridho enggak? Ketika Anda mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya ini termasuk orang yang syirik atau saya sudah benar-benar bertauhid? Astagfirullah, saya sungguh-sungguh enggak nih minta ampun. Atau jangan cuma omon-omon aja. Ketika misalnya Anda membacakan zikir pagi yang berbunyi Allahumma anta rabbi la ilaha, waduh itu banyak sekali. Nilai evaluasinya luar biasa.
Jadi bacakan zikirnya, fahami artinya, fahami tujuannya, dan yang keempat, usahakan setiap zikir itu untuk mengevaluasi diri juga. Astagfirullah, saya sungguh-sungguh kan nih minta ampun, atau jangan-jangan main-main aja. La haula wala quwwata illa billah, oh ini tawakal. Benarkah saya tawakal ini? Atau saya jangan-jangan masih lebih mengharapkan orang lain? Saya masih melihat kekuatan dokter, saya masih melihat kekuatan manusia, padahal saya mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Jadi nilai evaluasi atau nilai muhasabah dalam zikir itu perlu. Karena kalau zikir ini Anda manfaatkan untuk mengevaluasi diri, niscaya Anda akan semakin baik dengan zikir. Baiklah jemaah sekalian, jadi rukun bahagia yang kelima dan nomor 9, banyak berzikir dan banyak berdoa. Mengenai doa, banyak doa-doa lepas dari kesulitan dalam Al-Quran. Banyak sekali. Antara lain misalnya doa Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Akan tetapi jemaah sekalian yang saya hormati, di antara cara doa yang sangat penting juga, bahwa Anda berdoa sesuai dengan perasaan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kira-kira Anda tidak mendalam memahami doa dari Al-Quran, misalnya Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, dan Anda enggak memahaminya, lebih bagus Anda berdoa sesuai dengan perasaan Anda kepada Allah. Sesuai dengan perasaan Anda kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya lihat orang-orang yang sedang baper dengan Allah ini, mereka punya bahasa yang sangat halus. Mereka punya bahasa yang sangat halus kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita sering dengar dari para ulama ini, kok berdoa begini. Misalnya ada seorang Arab kampung, tidak banyak belajar manasik rupanya. Sampai di Arafah orang rame-rame berdoa dan dia bengang-bengong saja. Tiba-tiba ada yang mengatakan, fulan, doa hari ini doa terbaik sepanjang tahun. Jangan sampai tidak berdoa. Karena tidak belajar manasik dia bingung mau minta apa. Tapi karena disuruh berdoa juga. Akhirnya dia berdoa, Allah, aku minta kepadamu semua yang diminta orang ini. Aku minta kepadamu semua yang diminta orang ini. Selesai. Tapi Anda jangan salah, Allah Maha mendengar. Kadang-kadang bahasa-bahasa awam ini indah. Karena bahasa-bahasa awam itu tidak ada yang dibuat-buat. Apa adanya. Nah, pernah juga dalam satu kisah berlangsung sholat jenazah. Jadi ini orang awam ini ikutlah sholat jenazah, nggak ngerti dia mau ngapain. Akhirnya dalam sholat jenazah takbir saja. Akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau misalnya orang ini datang ke rumah saya sayangi, saya maafkan salahnya, dan dia sekarang datang kepadamu ya Allah. Kalau dia datang kepada saya ampuni salahnya. Saya sayangi orangnya, tapi sekarang dia justru datang kepada Kaulah paling penyayang ya Allah. Cuma itu saja yang ucapkan. Jadi maksud saya, doa terbaik Anda yang langsung dari Al-Quran dan Hadis itu udah benar, nggak salah lagi tuh. Tapi kalau sekiranya Anda nggak ngerti doa dari Al-Quran dan Hadis, bicara dengan Allah sesuai dengan rasa Anda saat itu, sesuai dengan perasaan Anda. Orang yang sedang gelisah itu punya perasaan yang sangat halus. Ya,
Orang yang sedang ketakutan itu punya perasaan terancam yang sangat halus. Manfaatkan perasaan Anda ini untuk menyampaikan kata-kata Anda sebagai hamba yang sedang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Masalahnya kadang-kadang gini, saya terhimpit kesusahan, saya gunakan doa Nabi Musa. Bagaimanapun doa Nabi Musa ini perasaannya Nabi Musa, dan saya nggak ngerasa perasaan saya terwakili dengan doanya Nabi Musa. Ya sudah, silakan Anda berdoa, ikuti saja perasaan Anda kepada Allah dalam berdoa tersebut. Dan sekali lagi saya katakan, orang-orang yang sedang dalam kesulitan, orang-orang yang sedang gelisah, mereka punya perasaan yang sangat halus. Dan dari perasaan yang halus ini akan ada doa-doa yang sangat indah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian rukun bahagia yang ketujuh adalah lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Banyak sekali tidak bahagia kita berpangkal dari tidak puas. Saya sudah punya motor, tidak puas karena yang saya lihat mobil orang. Saya sudah punya mobil, tidak puas karena yang saya lihat mobil mewah orang. Sebenarnya kalau Anda nggak mau lihat ke atas, rasa tidak puas Anda itu tidak datang. Artinya yang membuat Anda nggak bahagia bukan karena Anda punya, tapi karena nggak puas dengan yang Anda punya. Saya ulangi, tidak bahagianya Anda bukan karena Anda nggak punya, tapi karena Anda tidak puas dengan apa yang Anda punya. Solusinya apa? Solusinya bukan dengan membeli yang lebih besar, tapi gimana menghilangkan rasa tak puas ini. Kita sering menyelesaikan masalah dari luar masalah, sehingga masalahnya tidak selesai. Misalnya saya pun punya motor, saya nggak bahagia dengan motor saya karena saya selalu melihat mobil orang. Nah, saya gelisah kapan punya mobil, kapan. Sebenarnya yang bikin saya gelisah bukan karena saya nggak punya kendaraan. Saya punya kendaraan, cuma saya nggak puas dengan kendaraan ini. Kalau begitu solusinya bukan beli mobil. Karena kalaupun saya punya mobil, dengan pola saya selalu melihat ke atas, saya tetap tidak akan bahagia juga dengan mobil saya. Kalau begitu persoalan saya adalah persoalan rasa tidak puas. Bagaimana menghilangkannya? Nah, maka cara menghilangkannya adalah selalu lihat ke bawah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Kata Nabi, lihat-lihat ke bawah dan jangan lihat ke atas. Fa innahu ajdaru an la tasdaru bi ni'matillah. Karena kalau kalian selalu melihat ke bawah, kalian akan menghargai nikmat yang ada pada kalian. Allahu Akbar. Anda tidak akan pernah menghargai nikmat yang Anda punya kalau Anda selalu melihat ke atas. Saya ulangi, Anda terus melihat ke atas, Anda nggak pernah menghargai nikmat Anda. Anda nggak pernah menghargai rumah Anda kalau yang Anda lihat gedung orang lain. Anda nggak akan pernah menghargai motor Anda kalau yang Anda lihat adalah mobil orang lain. Tapi ingat ya, kalau Anda nggak menghargai pemberian Allah, sekaligus Anda kufur nikmat. Anda nggak bersyukur namanya. Karena salah satu rukun syukur itu adalah bergembira atas nikmat. Allah berfirman dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Hendaklah kalian bergembira atas karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang Anda udah punya tapi Anda gelisah dengan milik Anda. Aduh, kasihan sekali. Udah punya, udah memiliki, tapi dia gelisah dengan apa yang dia miliki. Apa masalahnya? Masalahnya karena selalu melihat ke atas. Nah, jadi kata Nabi kita, lihatlah ke bawah. Hadis Nabi yang berbunyi lihatlah ke bawah, coba dengar. Sebagian ulama mengatakan hadis ini menunjukkan
tidak baik berkawan, bergaul terlalu larut dengan orang-orang yang lebih secara duniawi. Masuk rumah orang kaya tiap hari, masuk orang miskin sekali sebulan, enggak cocok, enggak bagus. Ulama-ulama kita mengatakan, ketika Nabi mengatakan lihat ke bawah jangan lihat ke atas, Nabi ingin mengatakan, kata ulama-ulama kita, kurangi pergaulan dengan orang-orang yang lebih dunianya. Bukan berarti Anda nggak boleh bergaul dengan orang kaya, tapi kurangi masuk rumah mereka. Masuk rumah mereka, pulang ke rumah nanti gelisah dengan isi rumah sendiri. Tapi kalau yang Anda masuk ke rumah kontrakan kawan, Masya Allah, masuk ke rumah Anda, ini istana ini. Rumah Anda itu istana, tapi kalau Anda sering masuk kontrakan orang lain. Tapi rumah Anda itu gorong-gorong kalau yang Anda masuk adalah rumah gedung orang lain. Baiklah, jadi kurangi pergaulan dengan orang-orang yang dunianya lebih dari Anda. Rukun bahagia yang ke-8 adalah lupakan yang telah berlalu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang berlalu itu udah pergi, dia gak datang lagi. Kalau dia sudah berlalu, jangan lagi dihadir-hadirkan dalam pikiran. Sampai Anda gak bisa menikmati hari ini karena terus membayangkan masa lalu. Maka di antara kasih sayang Allah berikan kita ini lupa. Allah berikan kita lupa. Anda bayangkan tidak? Kalau Allah tidak berikan lupa, tumpukan musibah yang sangat banyak dalam masa lalu. Musibah saya kehilangan kakek, waktu itu saya nangis, nenek, kakek saya 2, nenek saya 2, orang tua saya 2, kawan-kawan saya. Seandainya Allah tidak berikan Anda lupa, musibah-musibah ini semuanya mengganjal langkah Anda untuk bahagia. Tapi Allah Subhanahu wa taala kirimkan lupa, dan itu kekuasaan Allah itu ya. Betapa Allah Maha Kuasa memberikan kita lupa. Maka Anda jangan memusuhi lupa itu. Jangan Anda musuhi lupa itu. Gampang sekali saya lupa. Baru hafal tadi pagi, sekarang udah hilang lagi. Iya betul, dalam hal itu memang ada masalah. Tapi dengan lupa itu juga musibah Anda banyak yang tak ingat. Anda hari ini tersenyum, Anda hari ini bahagia karena banyak persoalan masa lalu yang terhapus oleh lupa itu. Nah, oleh sebab itu, yang sudah berlalu dia udah pergi. Usahakan untuk melupakannya. Dan jangan lagi yang berlalu itu Anda tarik-tarik, Anda hadir-hadirkan dengan mengenang. Tidak perlulah bikin 40 harian. Tidak perlulah melakukan 100 harian. Di depan ini ada kawan-kawan saya yang sangat akrab. Begitu mereka sudah wafat, rasa-rasanya tidak manusiawi kalau saya tidak datangin keluarganya. Tapi saya tahan, saya nggak pernah datang ke keluarganya. Sebab kalau saya datang ke keluarganya, pasti yang dibicarakan yang penting. Nggak mungkin ada pembicaraan lain. Paham maksud saya? Bukan cuma, tapi di depan ini dulu lah saya katakan. Ada beberapa orang yang Masya Allah saya sayangi mereka luar biasa. Mereka pun cinta saya luar biasa juga. Namun setelah mereka pergi, saya berusaha menahan diri tidak ketemu dengan keluarga mereka, tidak pergi ke rumah mereka. Untuk apa jamaah sekalian yang saya hormati? Rasa-rasanya memang gak manusiawi. Anda akrab dengan dia, setelah mati malah gak pergi ke keluarga. Betul, Anda betul Anda. Logika Anda gak salah. Tapi saya juga gak keliru. Kalau saya ketemu dengan keluarganya, 100% yang akan dibicarakan adalah mendiang. Dan kalau yang dibicarakan alun mendiang ini ujung-ujungnya dia nangis, saya juga mungkin sesuguhkan juga. Apa gunanya luka? Luka lama kebongkar lagi. Tapi akhirnya saya ikrarkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Ketemu di luar. Setelah bapak pergi tidak pernah main ke rumah.
Saya bilang gak ada gunanya saya main ke rumah. Kalau saya main ke rumah itu satu-satunya pembicaraan kita tentang dia. Baiknya dia, nostalgia dengan dia. Hasilnya kalau saya sudah datang, yang dibicarakan dia sudah ujung-ujungnya saya keluar, kalian sedih nangis, saya juga sedih nangis. Dan menghilangkan sedih pertemuan itu mungkin butuh 3 hari juga. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, susah-susah gampang juga. Kita nggak datang katanya kok nggak ada perasaan, tapi kalau kita datang luka akan terbongkar lagi. Baik jamaah sekalian, lupakan yang sudah berlalu. Di antara tanda orang-orang yang sungguh-sungguh di atas hidayah, bahwa Anda sudah sungguh-sungguh menjalani agama ini, bahwa hidup Anda akan terlepas dari kegelisahan masa lalu. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang sungguh-sungguh berjalan di atas hidayah, maka mereka tidak akan gelisah dengan yang berlalu, mereka pun tidak akan khawatir dengan yang akan datang. Ayat seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Ayat ini sekaligus evaluasi kita juga. Kalau masa lalu yang buruk itu selalu datang membuat kita tidak bahagia, bayangan masa yang akan datang itu selalu hadir membuat kita khawatir. Ini masalahnya, saya perlu sungguh-sungguh menjalankan hidayah, perlu sungguh-sungguh salat, sungguh-sungguh berzikir, sungguh-sungguh membaca Al-Quran. Dan saya sampaikan ya, tantangan buat kita semua jemaah sekalian. Tidak ada yang paling memperbaiki hati ini kecuali kalam Allah, Al-Quranul Karim. Tantangannya di mana? Kalau Anda berusaha khatam Quran sekali sebulan saja, Anda akan merasakan hati Anda itu lega sekali. Anda akan merasakan hati Anda itu lebih tenang. Memang kesulitan Anda nggak hilang, tapi Anda lebih tenang. Lihat ya, banyak sekali orang-orang begitu sudah jatuh dalam satu kesulitan, yang terjadi adalah putus asa. Kapan saya mati? Kapan saya pergi? Oh, Anda jangan pergi dulu. Kesulitan ini jangan sampai jadi beban buat anak-anak. Ingat jamaah sekalian, jangan minta kepada Allah agar Anda tidak punya beban. Minta kepada Allah agar Allah berikan Anda punggung yang kokoh. Itu saja. Ya Allah, aku tidak berlindung kepadamu dari beban. Aku hanya meminta kepadamu punggung yang kokoh, pundak yang kekar. Karena berlindung dari Allah Azza wa Jalla dari musibah kan tidak mungkin juga. Nggak mungkin dalam arti kata musibah itu pasti datang-datang juga. Karena ujian Allah itu adalah sunnatullah. Maka sekali lagi, mintalah kepada Allah kekuatan. Allah, kekuatan Anda di mana? Kekuatan Anda antara lain dalam doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itulah kekuatan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-hammi wal hazan, dari kekhawatiran yang akan datang dan kegelisahan yang berlalu. Itu kekuatan. Baik, kita ngebut lagi yang ke-10. Yang ke-9 udah lewat. Lupakan yang telah berlalu sudah. Udah, iya. 10 baik. Mengandaikan kemungkinan yang lebih buruk dalam satu keadaan buruk. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, begitu Anda jatuh dalam satu kesulitan buruk, lihat dan andai katakan yang lebih buruk. Aduh, sakit saya parah sekali. Oh, tapi kalau orang lain kan kanker. Oh, hutang saya, tapi orang lain kan udah punya hutang penjara lagi. Anda punya hutang tapi Anda bebas. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang lain udah punya hutang penjara. Orang lain punya hutang tapi kemudian sakit-sakitan. Usahakan mengandai katakan yang lebih buruk dalam satu keburukan agar keburukan itu lebih ringan.
Kamu ngapain? Sakit, aduh sakit di sini. Sakit apa? Asam lambung. Kalau kawan sekarang lagi nunggu detik-detik di amputasi itu. Kalau kita mengandai katakan yang lebih buruk, misalnya di jalan raya, mohon maaf, bukan Anda, orang lain. Seseorang serempetan akhirnya jatuh. Alhamdulillah nggak sampai tabrakan, cuma jatuh aja. Lalu selalu melihat yang lebih buruk, keburukan itu malah di alhamdulillahin. Misalnya Anda didorong seseorang, alhamdulillah cuma didorong, bagaimana kalau ditodong? Selalu ada kemungkinan yang lebih buruk di dalam keburukan yang Anda alami. Maka jangan terlalu fokus melihat keburukan yang sedang Anda jalani. Cobalah berandai kata yang lebih buruk. Kemudian berikutnya yang ke-11, hentikan bayangan buruk. Yang akan datang ini semuanya bayangan-bayangan. Gimana kalau besok itu bayangan Anda? Gimana kalau nanti anak-anak ini udah pada nikah lalu pergi? Itu bayangan Anda. Gimana masa besok, lusa, tahun depan itu semua bayangan. Jadi yang Anda bayangkan itu masih 3 tahun lagi. Kenapa Anda tarik sekarang? Anda gak bisa menikmati hari ini kalau bayangan buruk 5 tahun udah dihadapi sekarang. Kalau kejadian 5 tahun yang lalu ditarik lagi sekarang. Yang berlalu udah pergi, gak datang lagi. Dan yang akan datang biarkan dia datang baru dihadapi. Kemudian yang ke-12 adalah tawakal. Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian, ya Allah, tawakal ini ilmu yang luar biasa. Ilmu yang sangat luar biasa. Tawakal itu Anda pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya besok mau mati di mana ya? Yahya Waluni meninggalnya di Makassar. Ada yang meninggalnya di Mekah. Ada yang meninggalnya sewaktu main badminton. Saya meninggalnya di mana? Serahin sama Allah. Ya Allah, kau udah ngatur, udah terserah ke aturanmu saja. Begitu Anda serahkan kepada Allah, lega. Yang bikin Anda gelisah itu Anda ingin mengendalikan yang gak bisa Anda kendalikan. Padahal yang mengendalikannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata ulama-ulama kita, ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, la tahmil hammad dunya fa innahu lillah. Wala tahmil hammal rizqi fa innahu min Allah, fa innahu ala Allah. Wala tahmil hammal mustaqbal fa innahu bi yadillah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan bebani dirimu dengan dunia, karena dunia ini Allah yang punya. Saya pengen ini, pengen ini. Lalu Anda membebani diri dengan keinginan, padahal yang Anda inginkan itu Allah yang punya. Ya, jangan bebani diri Anda dengan dunia, karena dunia itu Allah yang punya. Nomor 2, jangan bebani diri Anda dengan rezeki, karena dia udah dijamin untuk Anda. Sekuat-kuat dan seserakah-serakahnya Anda nyari rezeki nggak akan jadi banyak. Sesantai-santainya Anda cari rezeki nggak akan menjadi sedikit. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan bebani dirimu dengan rezeki, karena itu jaminan Allah. Nomor 3 kata Ibnu Qayyim, jangan bebani dirimu dengan masa yang akan datang, karena Allah udah ngatur. Ini 3 nih nasihat beliau. Jangan bebani dirimu dengan dunia, karena dunia itu Allah yang punya. Membebani diri dengan milik orang lain, milik Allah itu kan bukan pintar namanya. Nomor 2, jangan bebani dengan dirimu dengan rezeki, karena itu udah dijamin. Gelisahmu gak akan membuat rezeki itu banyak. Bahagiamu tidak membuat rezeki itu berkurang. Serakah kita tidak membuat rezeki itu cepat. Malas kita tidak membuat rezeki itu menjadi terlambat. Udah dijamin jumlahnya, dijamin waktunya. Nomor 2, jangan juga membebani diri dengan masa yang akan datang, karena itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segelisah-gelisahnya saya dengan jodoh anak saya, itu udah diatur Allah. Ngapain saya gelisah? Segelisah-gelisahnya saya kehidupan setelah pensiun, itu udah diatur oleh Allah. Ngapain gelisah? Anda gak akan keluar dari aturan Allah itu.
Oke, Anda boleh rencanakan saya begini, rencana. Tapi kenyataannya aturan Allah itu juga yang jalan. Kemudian bersabar atas kesalahan orang lain. Ya, nomor 13 ini ya Allah. Bersabar lebih tepatnya saya ingin ganti, itu bukan bersabar tapi taghaful. Taghaful itu artinya abaikan. Saya yakin ya, bahagia Anda hari ini 70% akan nambah kalau Anda mau mengabaikan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain. Anda aja yang nampung kesalahan orang, ditampung, dan akhirnya Anda nabung kesalahan orang lain. Saya nggak tahu ya, dari masjid ini sampai ke rumah, Anda pulang ke rumah kemana lah Anda pulang? Nanti pas belok di sini ketemu orang, titik kelakson, disimpan di hati. Ini orang kok sama-sama jalan, cengeng amat. Nanti ketemu di depan lagi, ada ibu-ibu belok kanan pakai sen kiri. Nah itu juga Anda juga teriak itu. Nanti gak jauh lagi di sana ada lagi polisi cepek. Ini jam 6 kok ada polisi cepek. Kalau di sana agak aneh itu. Jam 4 saya pergi kuliah subuh, polisi cepek udah ada. Jam 4 pagi. Jemaah sekalian ngapain mikirin orang lain? Akhirnya dari sini ke rumah Anda melihat janggal 1, janggal 2. Anda lihat 10 kejanggalan dan itu semua dipikirin. Ya Allah, setiap dipikirin naik tensi. Saya punya kawan. Oleh kawan-kawannya diajak pesta durian. Pergilah mereka pesta durian ke Rancamaya. Mereka berempat. Kawan saya 1, kawannya 3. Sampai di Rancamaya beli durian 2 karung. Wah, ini raja durian semua. Kata kawan saya, darah kamu berapa gula darah? Gula saya 400. Kalau saya 400 sudah bagus. 500 kalau saya. Kalau kamu berapa? Saya belum cek lama sih, sekitar 350. Kata kawan saya, kalian aja makan durian, saya pulang. Saya nggak mau gotong mayat dari sini. Saya nggak mau gotong mayat, makan durian kalian. Serius dia pulang dia ke kampung Melayu. 3 hari kemudian datang 3 orang ini ke rumahnya, semuanya ketawa. Kalian masih hidup? Iya, kita masih hidup. Kalian serius? Darah kau 3,5, 400, ini 500. Serius, tapi kita nggak mau mikirin. Mau 400 biarin aja, kita nggak mau mikirin. Akhirnya dia nggak ngapa-ngapain sama kita. Itu kata orang seperti itu. Ternyata penyakit sebahaya apapun kalau tidak dipikirin tidak berbahaya juga. Nomor 14 ini juga sangat penting jamaah sekalian. Apa itu? Abaikan hal-hal kecil. Abaikan hal-hal yang kecil. Anda masuk ke rumah mainan anak Anda nggak di tempatnya. Masuk ke belakang ternyata cucian piring istri belum selesai juga, ini sudah jam 9. Karena Anda tipe orang yang gampang mempersoalkan, dipanggil seisi rumah, dibuka pengadilan. Kau kecil main-main, ini tidak ada yang diberesin. Panggil istri itu jam 9, matahari setinggi ini, cucian piringmu belum selesai. Kasihan sekali Anda. Kalau hal-hal kecil mau dipermasalahin semuanya, kapan Anda mau bahagia? Maka kata Syekh Sami, abaikan hal kecil. 15, hidup ini singkat, jadi nggak usah dibikin singkat lagi dengan kesedihan, kegelisahan. Yang ke-16, kekhawatiran hanyalah bayangan. Iya, ini betul, kekhawatiran Anda itu cuma bayangan. Nggak perlu terlalu serius. Ada kekhawatiran Anda, kasih rencana. Tapi bahwa Anda berikan pikiran yang berlebih kepada kekhawatiran ini, padahal ini cuma bayangan aja. Saya kira Anda dan saya sama. Kita sering ngebayang khawatir A, khawatir B, ternyata nggak ada. Ternyata nggak ada. Saya waktu operasi jamaah sekalian, saya masuk ruang operasi jam 7:30.
Dan saya melihat dunia lagi pas azan asar berkumandang. Baru saya sadar. Itu bayangan saya masuk ke kamar operasi, bayangan saya pulangnya jangan-jangan jadi jenazah sudah. Ternyata pulangnya saya sehat walafiat sampai sekarang Anda lihat, alhamdulillah. Setan itu memang gak mau Anda bahagia. Maka dia membuat Anda khawatir, membuat Anda ngebayangin yang macam-macam. Ingat ya, kalau ada bayangan buruk Anda kasih tahu, setan datang. Saya harus melawan bayangan buruk. Ke-17 ini juga penting sekali, kejahatan orang lain lebih membahayakan mereka. Siapa yang jahat kepada Anda, ingat ya, kejahatannya lebih membahayakan dia. Fir'aun itu jahat kepada Musa, tapi siapa yang mati? Fir'aun yang mati. Abu Jahal itu jahat kepada Nabi, siapa yang tewas? Abu Jahal. Jadi Anda jangan berpikir orang jahat itu akan membahayakan Anda dan mereka selamat. Enggak. Yang lebih merasakan bahayanya orang jahat adalah orang jahat sendiri. Jadi Anda santai saja. Saya bagaimana? Anda itu tergantung takdir Allah. Kalau memang takdir Allah dia akan membahayakan Anda, sejauh Anda berlari tetap saja bahaya datang. Tapi kalau bahaya itu bukan takdir Anda, sedekat-dekatnya Anda dengan dia nggak akan terjadi apa-apa. Ke-17 kejahatan, ya. Yang ke-18 senantiasa husnuzon, karena hidupmu adalah pikiranmu. Hidupmu adalah pikiranmu, artinya husnuzon. Allah berfirman, aku berada dalam prasangka hambaku. 19, jangan menunggu apresiasi, ya. Nggak usah nunggu tepuk tangan orang lain. Saya udah bantu kok nggak ada terima kasihnya. Orang ini dulu saya sekolahin kok sekarang kayak nggak kenal saya. Udah nggak usah nunggu apresiasi apa-apa, nggak usah nunggu terima kasih, nggak usah nunggu penghargaan. Makin Anda tunggu-tunggu sesuatu penghargaan dari manusia, Anda sakit sendiri. Yang kedua, 20 fokus dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau Anda buang-buang waktu, Anda akan menyesal sendiri. Orang yang gak pernah menyesal adalah orang yang selalu sibuk dengan yang bermanfaat. Ini saya buka handphone. Kalau saya lihat kajian Ustaz Syafiq misalnya, saya gak bakal nyesalin. Tapi kalau yang saya lihat macam-macam, pasti saya nyesal, pasti saya nanti akan jatuh kepada dosa dan lain-lain. 21, jangan menunda kewajiban apapun. Apapun kewajiban Anda jangan ditunda. Pajak kendaraan jatuh hari ini, ya nggak usah ditunda. Besok nanti digigit lagi Anda makin luar biasa. Semua kewajiban terhadap pemerintah, kewajiban Anda terhadap pekerjaan, kewajiban Anda di rumah, apalagi kewajiban Anda kepada Allah, semua kewajiban jangan ada yang ditunda. Karena setiap hari punya kewajibannya sendiri-sendiri. Yang terakhir, yang ke-22, lakukan skala prioritas. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Skala prioritas itu kalau bahasa agamanya adalah tartibul aulawiyah. Perhatikan, Allah memperlakukan kita pun selalu menggunakan prioritas. Ayat-ayat yang turun di Mekah, tidak ada ayat-ayat politik, tidak ada ayat-ayat perang, tidak ada ayat-ayat ekonomi. Yang turun di Mekah itu adalah akidah, akhlak. Di Madinah begitu sudah terbentuk satu negara, baru muncul ayat politik, muncul ayat ekonomi, muncul ayat dagang dan lain-lain. Kenapa ayat dagang belakangan? Kenapa ayat politik belakangan? Prioritas. Ketika Nabi meminta Muaz berdakwah ke negeri Yaman, Nabi mengatakan, wahai Muaz, dakwah yang pertama adalah tauhid. Kalau sudah diterima salat, kalau sudah diterima zakat. Kenapa Nabi mengurutkan seperti itu? Jawabannya prioritas. Jadi caranya Nabi kita ngajar menggunakan prioritas. Caranya Allah menurunkan Al-Quran menggunakan prioritas. Maka dalam hidup juga gunakan skala prioritas. Percayalah ya, orang-orang yang gagal hidup dengan bahagia itu, mereka kacau balau dalam meletakkan skala prioritas. Kehidupan ini cuma 3. Ada kebutuhan daruriyat, itu dinamakan primer. Ada kebutuhan
Sekunder itu dinamakan hajiyah. Nomor 3 ada kebutuhan tahsiniyah dinamakan tersier. Ini skala prioritas. Kalau tersier ini nomor 1, primer ini belakangan, hidup Anda kacau. Hidup Anda kacau. Maka bagaimana meletakkan skala prioritas? Ini sangat penting sekali. Bahkan dalam beribadah pun, dalam satu waktu ada 3 ibadah. Lakukan studi skala prioritas. Dari 3 ini mana yang harus saya lakukan? Ada 2 orang yang minta pinjaman uang, dan saya tidak bisa menjamin dua-duanya. Saya hanya bisa pinjamkan 1 orang. Gunakan skala prioritas. Ini yang minjam ini sepupu saya nomor 1. Yang kedua meminjam ini orang Amerika. Mana yang saya lakukan? Kalau Anda menggunakan skala prioritas, sepupu yang didahulukan. Jadi ternyata hatta dalam beramal saleh pun Anda butuh skala prioritas itu. Anda butuh skala prioritas itu. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Skala prioritasnya mana? Wajib dulu baru yang sunnah. Saya mau zakat atau saya mau sedekah? Zakat dulu baru sedekah. Nah, sebagai penutup jamaah sekalian, bahasa agama baik buruk. Ada kebaikan, ada keburukan, itu bahasa agama. Tapi bagi ulama-ulama usul fikih, kebaikan itu dibahasakan lain, yaitu maslahat. Keburukan itu dibahasakan lain, yaitu mafsadat, yaitu kerusakan. Paham maksudnya? Al-Quran hadis mengatakan kebaikan. Bahasa usul fikih apa? Maslahat. Agama mengatakan keburukan, usul fikih mengatakan apa? Kerusakan. Itu enggak beda. Baik itu adalah maslahat, buruk itu adalah kerusakan. Kadang-kadang dalam satu waktu ada 2 maslahat. Lakukan skala prioritas. Kadang-kadang dalam satu waktu ada 2 mafsadah, ada 2 kerusakan. Lakukan skala prioritas. Kadang-kadang dalam satu masalah ada baik dan buruk, dan ini nggak bisa dipisah sama sekali. Apa yang Anda lakukan? Kadang-kadang baik dan buruk ini nggak bisa dipisah sama sekali. Lakukan skala prioritas. Skala prioritasnya kemana? Kalau dalam satu waktu ada 2 kebaikan, skala prioritasnya lakukan kebaikan yang lebih besar. Kalau dalam satu waktu ada 2 keburukan, skala prioritasnya jauhi keburukan yang lebih besar. Kalau dalam satu waktu ada baik dan buruk dan itu nggak bisa dipisah, timbang mana yang lebih besar. Sepupu saya ngundang saya dalam pernikahan. Padahal dalam pernikahannya tidak dipisah laki-laki perempuan. Ada kebaikan, yaitu mendatangi undangan sepupu, itu kebaikan. Tapi ada keburukan bahwa nanti saya akan melihat istri orang lain. Ada baik dan buruk dan ini nggak bisa dipisah. Gimana misahnya coba? Nah, kalau baik dan buruk ini nggak bisa dipisah, maslahat dan kerusakan ini nggak bisa dipisah, silakan dipelajari. Baik inikah yang lebih besar atau buruk ini yang lebih besar? Kalau saya melihat aurat, yang bahaya cuma saya. Tapi kalau saya datang untuk memenuhi panggilan sepupu, ini nanti satu keluarga besar ini tetap aman. Tapi kalau saya nggak datang nanti berantem dengan saya dibela pulang, berantem pulang kacau. Nah, sehingga kalau saya datang, maslahatnya untuk semua. Tapi kalau saya menghindari datang, maslahatnya untuk saya pribadi. Nah, jadi inilah skala prioritas. Kalau dua-duanya baik, prioritaskan yang lebih baik. Kalau dua-duanya buruk, prioritaskan yang menghindari yang buruknya besar. Kalau ada baik dan buruk, prioritaskan mana yang lebih besar. Ala kulli hal, nggak ada penyesalan bagi orang yang cermat menganalisa skala prioritas. Nah, baik jemaah sekalian, seandainya waktu lebih panjang, saya ingin memberikan keterangan yang lebih lengkap untuk nomor 3 ini. Karena nomor terakhir ini. Karena nomor 3 ini, nomor terakhir ini sangat penting sekali. Tapi insya Allah Anda bisa pelajari. Di antara bentuk
kebijaksanaan seseorang dalam hidup, bahwa dia menggunakan skala prioritas dalam pilihan-pilihan. Hidup ini pilihan A, pilihan B, pilihan C, agar Anda menggunakan skala prioritas. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silakan. Antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab untuk berdoa. Bila waktu tinggal sedikit, lafaz terbaik apa yang diucapkan? Jamaah sekalian, pertanyaan ini bagus. Nabi kita tidak membatasi doa terbaik Anda antara azan dan iqamah, tapi kita berbagi tips. Doa terbaik Anda azan dan iqamah, minta pertolongan Allah untuk Anda maksimal melakukan salat. Anda tahu nggak, di depan Anda akan salat, di depan Anda ada kewajiban kan? Kalau di depan Anda kewajiban, dan kewajiban ini haknya Allah atas Anda, maka doa terbaik Anda azan dan iqamah itu, doa terbaik, Allahumma a'inni ala salati. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa menjalankan salat ini dengan baik. Tolonglah aku bisa menjalankan salat ini dengan baik. Bagian dari kelalaian antara azan dan iqamah, Anda sibuk minta uang, Anda sibuk minta dunia, Anda sibuk dan Anda nggak minta kekuatan untuk melakukan kewajiban yang sebentar lagi akan dilakukan. Itu kelalaian. Jadi kalau memang waktu berdoa Anda sangat singkat sekali, minta satu saja, Allahumma a'inni ala salati. Ya Allah, bantulah aku melakukan salat ini. Tapi kalau waktunya memang agak panjang, ya mintalah segala yang Anda inginkan. Jadi di waktu yang sangat sempit berdoa antara azan dan iqamah, minta yang satu itu. Ya Allah, bantulah aku untuk melakukan kewajiban yang sebentar lagi akan dilaksanakan di salat. Sedih rasanya menghadapi realita, tunggu jadwal haji 20 tahun lebih, barangkali umur tidak sampai. Sekira apa yang tepat didatangkan rahmat Allah hingga datang keajaiban? Nomor satu, Anda pelajari dulu ilmu haji. Kalau ilmu hajinya belum dipelajari, Anda masih belum serius haji. Udah tahu belum caranya? Belum, berarti masih angan-angan itu. Bukan cita-cita, angan-angan. Itu masih angan-angan. Tapi kalau Anda udah paham betul caranya haji, baru akan Allah berikan jalan yang ajaib. Nah, ini nomor satu ya. Pelajari cara haji sedetil-detilnya, sampai Anda paham. Sampai Anda tidak butuh manasik lagi, saya sudah paham sendiri. Nomor dua, barulah Anda berdoa. Cuman tadi kita udah bahas, kalau Anda gelisah dalam urusan ini, lebih banyaklah berzikir, kurangi saja berdoa. Zikirnya apa? Hasbi Allah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Tapi ingat, tujuannya zikir itu adalah tawakal. Tujuannya zikir itu adalah menyerahkan perkara kepada Allah. Jangan sampai zikirnya dibaca Hasbi Allah wa ni'mal wakil, tapi tawakalnya kepada Kemenak. Pak Kemenak kemana doang gitu kan? Enggak cocok. Kalau Anda sudah bacakan zikir tawakal, Hasbi Allah wa ni'mal wakil, itu artinya Anda sudah melimpahkan perkara Anda ini kepada Allah, sehingga Anda enggak lagi menuntut siapa-siapa dalam hal ini. Kalau Anda masih menuntut siapa-siapa,
Itu berarti tawakal Anda tawakal yang madhul, tawakal yang cedera. Yang tidak kalah pentingnya, yang Anda inginkan hajinya, pahalanya, atau capeknya, Mekahnya yang Anda inginkan. Kalau yang Anda inginkan pahalanya, begitu Anda sudah daftar, di situ Anda sudah dicatat Allah haji. Saya sampai atau tidak sampai usia, Allah sudah nyatat Anda haji, selesai. Tujuannya haji itu kan pahala. Bukan Mekah itu, bukan Ka'bah itu, bukan capek di Sofa dan di Marwah, bukan itu. Itu memang haji betul, tapi tujuan dari haji itu adalah pahala. Dan Anda akan dapatkan pahala haji dengan niat yang jujur. Dalam pertikaian rumah tangga, bolehkah meminta pihak ketiga untuk menjadi penengah atau pendamai? Aduh, jemaah sekalian, rumah tangga orang Islam itu kemungkinannya berpisah hanya sebesar debu. Karena dalam agama kita, ini ilmu terbaik mungkin ya, baru dengar hari ini. Dengar baik-baik, catat, jangan sampai lupa. Karena agama kita memberikan Anda 6 cara mempertahankan rumah tangga. Pertama, pertahankan rumah tanggamu dengan mawaddah. Kalau tidak bisa lagi, pertahankan rumah tanggamu dengan rahmah. Kalau tidak bisa lagi, pertahankan rumah tanggamu dengan al-fadl. Kalau tidak bisa lagi, pertahankan rumah tanggamu dengan anak-anak. Kalau tidak bisa lagi, pertahankan rumah tanggamu untuk menghindari syamata. Kalau tidak bisa, pertahankan rumah tanggamu dengan sabar. Baik. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta kepada pasangan karena kesempurnaan yang dia miliki untuk Anda. Itu mawaddah. Aku cinta istriku karena dia masih muda, karena kulitnya masih kencang. Itu cinta karena Anda dapatin sesuatu. Itu mawaddah. Tapi hari ini istriku sudah tua, udah keriput, saya tidak lagi cinta karena dapatin, maka cintailah dia karena Anda memberi. Ini namanya rahmat. Anda cinta karena Anda memberi. Nomor 3 tadi apa? Al-fadl. Apa itu al-fadl? Bahwa Anda orang baik. Kalau Anda nggak bisa mempertahankan rumah tangga karena mawaddah, Anda nggak bisa lagi mempertahankan rumah tangga karena rahmat. Pertahankan rumah tangga ini karena Anda orang baik. Tidak ada orang baik yang rumah tangganya hancur. Rumah tangga hancur itu orang yang hancur juga. Oke. Saya nggak bisa mempertahankan rumah tangga dengan kebaikan saya. Padahal Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum. Kalau begitu, pertahankan rumah tangga dengan anak-anak. Rumah tangga nggak boleh hancur, ini anak-anak. Kalau Anda nggak bisa mempertahankan rumah tangga dengan anak-anak, pertahankan rumah tangga dengan nomor 5. Apa itu syamata? Agar orang lain tidak tepuk tangan. Nanti kalau rumah tangga saya hancur, musuh saya yang bahagia, tetangga yang jahat ini nanti yang tepuk tangan. Pertahankan rumah tangga Anda agar musuh Anda nggak tepuk tangan. Ini nomor 5. Nomor 6, kalau tidak bisa lagi rumah tangga dipertahankan dengan mawaddah, tidak juga dengan rahmah, tidak juga bisa dipertahankan dengan kebaikan, tidak bisa dipertahankan dengan anak-anak, tidak bisa dipertahankan nomor 5, pertahankan dengan nomor 6. Apa itu? Pertahankan rumah tangga ini karena Anda memiliki kesabaran. Nah, dengan 5 hal ini jamaah sekalian, insya Allah pecahnya rumah tangga ini satu kemungkinan sebesar debu. Kecuali kalau Anda nggak punya 6 hal ini, sudah hancur itu. Anda nggak punya yang pertama, Anda punya nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6. 6 hal ini Anda nggak punya. 5 hal ini Anda nggak punya, itu sudah parah itu. Itu Anda menikah dengan wanita manapun di dunia itu bakal hancur. Nah itu ya. Baik. Jadi bahwa kemudian ada pihak penengah pendamai dalam
konflik rumah tangga harus, tapi libatkan orang yang bijaksana. Libatkan ahli agama. Kalau tidak ahli agama yang dilibatkan, nanti konflik ini bakal masuk ke media sosial. Tapi kalau yang dilibatkan ahli agama akan menjaga rahasia dan dia akan memberikan saran-saran. Bagaimana sikap kita yang sering dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, padahal kita belum berangkat haji. Sementara ini saya berucap amin. Oh iya, Masya Allah. Itu husnuzon betul dia dengan Anda. Itu husnuzon dia terhadap Anda itu. Sikap Anda bersyukur kepada Allah ada husnuzon. Saya ingin menanyakan kenapa setan itu takut sekali berpapasan atau bertemu dengan Umar bin Khattab. Apa keistimewaan Umar bin Khattab? Mohon penjelasan. Keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah kekuatan, ketegasan. Orang-orang yang tegas, tidak ada musuh yang bisa mendekati. Jangankan setan, musuh Anda kalangan manusia pun kalau Anda tegas gak ada yang macam-macam. Indonesia ini kalau tegas, Amerika sebesar apapun gak ada yang macam-macam. Musuh itu macam-macamnya banyak karena kita tidak tegas. Nah, ketika Umar bin Khattab ketegasannya luar biasa, musuh yang pertama takut dengan Umar adalah setan. Tapi kalau kita suka toleransi, setan itu suka tawar-menawar. Oh, ini orang toleransinya luar biasa, dekat dia. Saya ingin menanyakan, Nabi Sulaiman adalah raja dan nabi yang paling kaya di dunia ini. Tidak ada seorang raja pun yang bisa memiliki kekayaan raja Nabi Sulaiman. Apakah Raja Sulaiman akan masuk surga paling belakangan? Mohon penjelasannya. Kalau definitif pakai nama nggak ada dalilnya. Sulaiman paling kaya belakangan. Pakai nama nggak ada tuh. Secara umum saja Nabi mengatakan orang kaya belakangan masuk surga, 500 tahun belakangan. Secara umum orang kaya. Tapi pakai nyebut nama Sulaiman nggak ada. Dan nggak ada yang bisa menjawab seperti itu. Nabi Sulaiman seorang nabi, seorang rasul. Ya tentu dia punya surga yang istimewa. Ya, yang penting bukan Anda yang lama masuk surga. Itu aja yang penting. Kalau Nabi Sulaiman biarkan dia sendiri yang urus. Mohon nasihat, anak saya sudah dewasa, udah lebih dari 30 tahun, tapi seolah diajak sholat berjamaah di masjid dan selalu menunaikan sholat wajibnya. Apa doa yang sebagai bapaknya yang harus saya lakukan? Doa Nabi Ibrahim saja, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Perbanyak doa ini. Nomor 2, perbanyak pula tawakal kepada Allah. Kadang-kadang doanya iya, tawakalnya nggak ada. Ya. Diskusi antara suami dan istri yang menyangkut orang lain apakah juga termasuk ghibah? Iya, itu tentu positif ghibah itu. Kecuali kalau ada masalahnya untuk berdua. Ada hubungannya dengan berdua silakan. Si fulan itu punya hutang, nggak bisa bayar. Gimana kalau kita bantu? Itu bukan ghibah. Ghibah itu membicarakan kesalahan orang bukan untuk bantu, tapi hanya untuk hobi-hobian aja bicara kesalahan orang lain. Bila membahas tentang seorang tapi tidak menyebut nama, tapi suami istri tersebut sama-sama paham, tetap aja ghibah. Kamu tahu kan fulan nggak pakai nama, tapi sama-sama tahu siapa yang dimaksud, tetap ghibah namanya. Jadi ghibah nggak dibenarkan kecuali untuk kebaikan, untuk membantu silakan. Karena ghibah itu berarti bukan ghibah, membantu. Saya ketemu dengan dokter tetangga saya ada penyakit kudis dokter. Saya pengen obatnya. Anda ghibah nggak? Enggak, Anda sedang membantu. Kalau ghibah itu ghibah, nggak ada bantuannya sama sekali. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.